Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya Muhammad Arfani SHLLM. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih rahasianya Hotman Paris Hutapea ini ya sebagai advokat. Jadi saya searching di Google begitu, kemudian nggak ada yang mengulas tentang ini ya. Kita tahu bahwa beliau ini adalah salah satu simbol ya pengacara di Indonesia, kemudian juga uh, tajir melintir ya, kemudian juga di sekitarnya adalah identik dengan cewek-cewek seksi ya. Oke. Um, ini saya ya, siapa sih saya adalah Muhammad Arfani SLLM ya, advokat juga dan juga sebagai seorang konsultan ke intelektual. Saya sekolah di dalam dan di luar negeri ya. Dan juga kenapa saya bisa mengulas beliau adalah saya berpengalaman di firma hukum Jakarta ya. Jadi saya berpengalaman di firma hukum Jakarta, spesialisasinya adalah di bidang litigasi ya, litigasi. Jadi itu kira-kira background yang apa ya, yang memungkinkan saya untuk mengulas beliau ya. Oke, baiklah. Um, ini tentang beliau ya. Lihat sebelah kanan itu inilah ya beliau ya dikelilingi oleh cewek-cewek begini ya. Oke, itu adalah passion beliau ya, itu adalah jiwa beliau seperti itu memang ya. Beliau menyukai seperti itu ya. Oke, Hotman Paris Hutapea dikenal sebagai pengacara yang disegani. Ia juga terkenal dengan gaya hidupnya yang glamor dan kerap dikelilingi oleh banyak wanita ya. Kemudian namun kesuksesan yang didapatkan Hotman ini diakuinya tidak mudah dicapai. Nah, inilah yang membuat saya tertarik untuk mengulas beliau ini ya, karena tidak ada video, tidak ada ulasan tentang apa sih rahasia beliau ini ya. Kemudian dari perspektif sesama advokat ya, oke. Uh, saya sebetulnya mengakui ya bahwa saya memahami bahwa yang di atas beliau ini sebetulnya kalau apa ya, yang lebih tajir, melintir itu banyak ya, bukan banyak, ada lagi gitu yang di atas beliau, tetapi yang juga sangat kaya raya ya, advokat yang besar dan sangat raya itu seperti contohnya adalah Todung Mulya Lubis ya. Jadi yang profilnya adalah seorang intelektual, seorang yang parlente ya, seorang yang apa, uh, seorang yang sangat akademik, cerdas ya, cerdas dalam hal baik dalam hal wawasan maupun praktek ya. Cuman yang tidak ada di advokat lain adalah Bang Hotman Paris Hutapea ini adalah sangat-sangat terkenal ya. Jadi itu nggak ada di itu, mungkin cuman beliau nih satu-satunya. Jadi selain tajir melintir, sangat-sangat terkenal itu hanya daripada diri beliau ya. Oke, kombinasi yang sangat menarik ya. Ini rahasia beliau ya. Saya juga kaget pertama kali. Sebagai seorang muslim kan saya ada kewajiban sholat subuh ya. Non muslim itu tidak ya. Beliau adalah Batak Protestan ya, Batak Protestan, Batak Kristen Protestan begitu ya. Um, nih, ini dia bangun subuh ya. Kenapa sih bangun subuh? Jadi kaget ya. Jadi beliau itu resep sukses Hotman Paris pertama itu bangun jam 3 dan serap udara subuh ya, bayangkan udara subuh jam 3 jam 4 sudah beliau bangunnya. Kemudian nih ya, Hotman Paris membagi resep kesuksesan dirinya sebagai pengacara kaya raya yang disegani klien dan lawannya. Apa itu? Yaitu Hotman sudah jalan jam 3 subuh. Lihat tuh, Hotman sudah jalan ditemani ayam berkokoknya. Jadi bangun subuh ini sudah jadi kebiasaan nih, jam 3 jam 4 subuh beliau bangun. Saya cari di internet ya, jam 3 jam 4. Kemudian ada juga dialog beliau dengan Ustadz Abu Somad ya. Yaitu WAS nih bertanya kepada Hotman Paris, apa yang menarik bagi abang tentang bangun subuh ya. Jadi Hotman Paris pun memberikan jawaban. Jadi bangun subuh itu sudah menjadi kebiasaan ya, jadi disiplin beliau ini. Karena itulah yang saya alami tiap hari, karena terpaksa kita harus mencari solusinya, akhirnya menjadi kebiasaannya. Jadi bayangkan ya, kalau saya kan selalu real case tiap hari. Setiap hari tambah satu, besoknya tambah satu. Sementara ada ratusan perkara pending ya. Pending di Mahkamah Agung ya. Pending di sini ya. Pending sana, pending sini begitu. Oke. Jadi ini ya, jadi
beliau tuh pagi-pagi subuh itu sudah memikirkan kasusnya. Bayangkan lawannya mungkin masih masih tidur aja ya, masih belum bangun. Beliau sudah memikirkan bagaimana ini strateginya, bagaimana ini strateginya, bagaimana ini strateginya. Oke, apa ya sebetulnya yang harus dilanjutkan sebetulnya? Bagaimana nih langkah upaya-upaya berikutnya? Jadi jam 3, jam 4 subuh itu sudah beliau berpikir seperti itu ya. Oke, bahkan kalau saya renang subuh hari itu, nah beliau juga melakukan renang ya, jadi selain jalan juga renang. Ini luar biasa, beliau ini bangun subuh ya, patut ditiru ya. Bangun subuh ya, patut ditiru. Apabila lagi oke ya, ini keajaiban bangun subuh lah, intinya the power of bangun subuh. Oke, selanjutnya nomor 2, belajar dengan mentor yang kakap ya. Saya memahami ya, beliau apa ya, beliau mengatakan begini ya, menarik ya, kalau setelah lulus sarjana hukum jangan langsung buka kantor advokat, kata beliau. Kenapa begitu? Karena belajar dulu dengan yang kakap-kakap ya. Jadi belajar dulu dengan yang kakap-kakap itu yang beliau beliau sampaikan ya. Para advokat harus mencari jam terbang praktik dari para senior yang sudah sukses di berbagai kantor hukum. Ya ini Hotman Paris beber rahasianya. Jadi ini di Makarim Mentera dulu ya, di waktu beliau di Australia di Sydney. Nah, lulus dari kuliah di Universitas Parahyangan ya, Hotman diterima kerja di kantor OC Kaligis ya. Kebetulan saya dulu juga pendidikan profesi khusus advokatnya adalah di OC Kaligis ya. Jadi memahami atmosfer bagaimana sebetulnya bekerja. OC Kaligis ini dulu adalah spesialis dalam bidang litigasi ya, juga sangat-sangat terkenal. Dulu ya sudah sangat terkenal ya. Oke, kantor pengacara Inggris yang sudah lama dikenal sebagai pengacara kelas atas ya. Ini setelah Unpar, Universitas Parahyangan, beliau bekerja di kantor pengacara sekaligus ya. Jadi di sana gaji beliau pertamanya konon adalah sekitar 200.000 ya. 200.000 dulu ya, itu sudah merupakan jumlah yang cukup ya, sudah banyak ya malahan. Di kantor pengacara ini Hotman memang memperoleh pengalaman yang berharga ya, cuman itu kata Bang Hotman, gajinya adalah sekitar 200.000 ya. Oke. Kemudian tak lama setelah itu Hotman pun pindah ke kantor Nasution Lubis Hadi Putranto ya. Ini saya tahu nih, Nasution, Bang Adnan Buyung Nasution ya. Sekarang itu namanya adalah Adnan Buyung Nasution and Partners ya, BNP. Oke, Adnan Buyung sendiri adalah tokoh ya, advokat yang sangat terkemuka ya, almarhum ini. Oke, jadi dulu ada tahun 1982 itu ada namanya Nasution Lubis Hadi Putranto ya. Jadi Hadi Putranto ini adalah salah satu firma hukum papan atas di Indonesia ya. Mungkin masyarakat mungkin jarang mendengarnya, tetapi sangat-sangat besar ya. Ini adalah mungkin terbesar selalu ya di Indonesia sebelumnya. Hadi Putranto, Hadinoto dan partners ya, itu besar sekali, sangat-sangat besar ya jumlah yang bekerja itu lebih dari ratusan ya, jadi ratusan associate, ratusan pokoknya yang bekerjanya di sana. Itu besar sekali. Cuman itu tadi yang tidak dimiliki oleh kantor-kantor lain adalah terkenalnya seperti Hotman Paris Hutapea ya. Oke, kemudian ini Adnan Buyung ya, ini juga adalah tokoh yang sangat terkenal ya, tokoh reformasi, tokoh hukum, tokoh reformasi. Oke, Lubis sejak 1982 ya. Kemudian bulan selanjutnya beliau pindah lagi nih kemana? Ke Makarim Entaira ya. Makarim Entaira ini juga sangat besar ya, sangat-sangat besar sampai dengan sekarang ya. Makarim Entaira ini dulu bekerja sama dengan firma hukum Australia ya, Strahill. Oke. 1987 sampai dengan 1998. Jadi Makarim ini sebetulnya adalah bapaknya Mas Menteri Pendidikan sekarang ya, Nadiem Makarim. Jadi bapaknya itu adalah seorang pengacara ya, seorang advokat yang sangat besar, memiliki yaitu adalah Makarim Entaira ya. Jadi itu adalah Makarim ini beliau adalah bapaknya Mas Menteri ya Pendidikan ya, bapaknya Menteri Pendidikan sekarang yang Nadiem Makarim ya. Oke, itu sangat-sangat besar ya. Kemudian terafiliasi dengan firma hukum Australia. Kemudian Hotman Paris kekirimlah bekerjalah di Australia ya, karena afiliasi dari Makarim Entaira tadi. Kemudian 1987 sampai dengan 1998 ya. Kemudian pada tahun 1998 Hotman Paris ini memilih untuk bekerja secara mandiri, dan tahun 1999 berdirilah Hotman Paris Hutapea ya. Jadi hampir sudah 22 tahun Hotman Paris Hutapea ini ya. Oke, kemudian
Ini bekerja keras dan mencintai pekerjaan ya. Bekerja keras dan mencintai pekerjaan ini memang luar biasa ya kalau advokat di Jakarta itu Sabtu juga bekerja, weekend juga bekerja, kemudian pulangnya juga jam 9 sampai jam 10 malam ya. Oke, karena deadline. Jadi yang menarik dari Bang Hotma ini adalah beliau masuk kerja sudah pukul 5 ya, habis berenang-renang gitu tadi, menghirup udara subuh itu tadi ya. Beliau masuk kerja pukul 5 pagi WIB ya waktu Indonesia Barat Jakarta ya. Padahal anak buahnya pun belum datang dari pukul 5 hingga pukul 9, jam kerja Jakarta kan jam 9 ya. WIB Hotman Paris bekerja sendirian. Jadi bayangkan ya jam 5 sampai jam 9 beliau bekerja sendirian, memikirkan perkara-perkara yang ditangani ya dengan penuh tanggung jawab. Kemudian dedikasi itu juga diturunkan ke anak beliau ya, Felicia ini anak beliau berangkat kerja jam 6 subuh, pulang kerja jam 1 malam tanpa nyinyirin orang lain ya. Oke, menurun ya, nggak jauh dari ayahnya ya. Jadi mencintai pekerjaan menjadi rahasia sukses pengacara kondang ya, Hotman Paris ya. Jadi mencintai pekerjaan ya. Dia mengatakan bahwa saya nggak cocok katanya jadi politisi, jadi ini, jadi itu. Pengacara ini memang passionnya beliau ya. Beliau menemukan passion di pengacara ya, di advokat ini. Selain kata beliau saya berdarah Batak ya, jadi darah Batak memang sesuai dengan pekerjaan bidang hukum ya, banyak pengacara Batak, jaksa Batak, kemudian hakim juga Batak ya. Jadi masing-masing provinsi memiliki watak dan karakteristik tertentu ya. Oke, kerja keras dan pekerjaan ya. Bagaimana ya? Selanjutnya adalah berpakaian kelas atas ya. Oke, ini juga tidak bisa kita pungkiri ya. Jadi memang kenapa kata beliau berpakaian kelas atas ya, psikologi orang kalau kita masuk di ruangan ya, apalagi bule-bule semuanya bukan main ya, dengan berdandan begini langsung kita sudah kontrol suasana psikologi ya. Jadi berdandan begini-begini ya, oke, begini-begini, mana nih cincinnya, saya tidak punya cincin ya, pun tidak cocok ya, tidak cocok karena berat ya, itu berat ya. Oke, karena itu berat. Saya tidak suka pakai cincin ya. Jadi itu tergantung passion, tergantung ya, oke ya. Jadi tapi intinya adalah berpakaian kelas atas ya. Todung melubis itu berpakaiannya juga kelas atas ya. Oke. Kalau lu lihat Bang Hotman juga selalu menjaga penampilannya berkelas. Itu tuh kekuatan Bang Hotman Paris. Jadi dia dikenal sebagai pengacara papan atas ya. Oke, jadi karena Hotman Paris ini tarifnya rate-nya adalah tinggi ya, jadi beliau menyesuaikan dengan dengan pakaian beliau ya. Jadi beliau juga berpakaian dengan wow begitu ya. Kononnya adalah berpuluh-puluh miliar tuh cincin semua itu ya, aksesorisnya. Oke, ini 4. Kemudian selanjutnya rezeki didedikasikan untuk keluarga ya. Ini juga yang saya baru paham ya sebagai advokat juga. Saya juga sebagai advokat saya baru paham dari beliau ini ya, luar biasa. Ada kasus yang ditangani beliau baru-baru ini bahwa beliau menyatakan jadi saya itu berasal dari keluarga yang selalu mencintai ya, katanya. Cintai keluargamu itulah kunci kesuksesan. Kesuksesan itu yang luar biasa dari Bang Hotman Paris ya. Itu yang mesti kita contoh ya. Kemudian apa nih? Yang luar biasa lagi, sebagai seorang kepala keluarga, Hotman sangat memperhatikan dan menyayangi keluarganya. Semua properti miliknya ya, seperti hotel, villa, ruko, diatasnamakan sebagai milik istri dan anak-anaknya. Kan luar biasa ini ya. Jadi luar biasa ya. Jadilah ini begitu saya mengetahui yang nomor 1 ya, bangun subuh, dan nomor 5 ini, makanya saya tertarik untuk meneliti tentang melakukan sedikit penelitian tentang beliau ini ya. Jadi searching di Google apa sih. Kemudian dikonsepkan 7 rahasia suksesnya Bang Hotman Paris ya, yang advokat ini mesti ditiru ya. Oke. Kemudian ini yang luar biasa ya. Kemudian semua properti, hotel, villa, dan ruko diatasnamakan sebagai milik istrinya dan anak-anaknya. Oke. Nomor 6 dan 7 ini terakhir ya.
67 adalah pembelajar dan pemberani. Ya, meskipun begitu, Bang Hotman Paris ini juga selalu belajar. Ya, beliau adalah doktor dari Universitas Pajajaran. Ya, S1 beliau dari Universitas Parahyangan, doktor beliau adalah dari Universitas Pajajaran. Ya, beliau selalu belajar ya, membaca buku. Ia selalu membaca hingga ratusan buku ya, bukan hanya buku hukum tetapi juga buku orang-orang terkenal. Kemudian yang ketujuh adalah pemberani ya. Pemberani ini apa kata beliau? Berani mengambil tindakan ekstrim yang berbeda dari orang lain, itu kata kuncinya. Kemudian, hey kamu katanya, kamu tahu nggak, ujar Hotman Paris. Ini pasti di vlog nih, di Instagram beliau nih. Dari ratusan buku orang terkenal yang saya baca, 90% meraih sukses karena berani mengambil tindakan ekstrim, itu menurut beliau ya. Kemudian terutama jadi laki-laki, kamu jangan pengecut, kata beliau ya. Kamu jangan pengecut. Ya, oke. Pakai selalu logika. Oke, berpikir. Fight for your future ya. Fight for your future. Berjuang untuk masa depanmu ya, sambung ya. Gue ini anak daerah ya, saya juga anak daerah Bang, dari Kalimantan Selatan, orang Banjar ya. Oke. Tapi aku dapat menikmati hidupku. Oke, hidupku kata Bang Hotma ya. Kalau kamu tidak berani mengutarakan pendapat kamu ya lewat kata beliau ya. Nyali itu penting untuk marketing ya. Jadi nyali penting untuk marketing. Jadi keenam adalah pembelajar, ketujuh adalah pemberani. Oke, itu aja ya. Cukup. Jadi di samping belajar melintir, kemudian juga kemewahannya, kemudian juga gaya hidup beliau ya, sekitar cewek-cewek. Jadi ada 7 hal yang mesti advokat ini ataupun masyarakat umum ini kita tiru ya. Terutama hal-hal hebat dari Bang Hotman Paris Topia ya. Oke, terima kasih, itu saja ya. Oke, terima kasih ya. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe-nya ya. Kemudian oke, itu tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.